di dalam sholat, ketika sujud di tempat-tempat yang disunnahkan untuk memperbanyak doa. Bagaimana ilmunya ini mesti kita pelajari supaya dia salah paham. Karena ada yang mengatakan bahwa sudah sholat sudah tidak bukan lagi tempatnya berdoa, boleh langsung kabur. Ya, kalau pakai silakan dijawab pertanyaan jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Insyaallah subuh hari ini kita sejenak membicarakan tentang praktek yang sudah lama sebenarnya kita laksanakan, dari orang tua kita, bapak, kakek, buyut kita. Mungkin kita ini sudah lazim mempraktekkan setelah sholat kita berdoa, mau sholat sendirian atau sholat berjamaah kita berdoa. Lalu kemudian kita agak terkaget-kaget karena belakangan ini, ya mungkin mulai dari era-era 90-an pertengahan ini, ya, praktek-praktek yang sudah lama kita praktekkan ini banyak yang menggugat, menyalahkan. Termasuk yang ditanyakan oleh salah seorang jemaah. Ya, beliau katakan seperti itu. Jadi saya katanya ini sejak kecil diajar sholat, selesai sholat berdoa. Sampailah kemudian lihat di YouTube, ya, dan beliau menyebutkan nama ustadznya. Kemudian saya coba-coba buka YouTube, ternyata memang betul itu ada, ya. Jadi di situ Pak Ustadz ini mengatakan bahwa berdoa setelah sholat itu sudah terlambat. Mestinya itu berdoa di dalam sholat, karena Nabi itu berdoa di dalam sholat pada sujud terakhir, kemudian setelah tahiyat akhir sebelum salam. Di situ katanya tempatnya berdoa. Tapi kalau sudah salam itu katanya tidak ada hadis yang sahih. Ya, beliau mengatakan begitu. Saya garis bawahi. Tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan adanya doa setelah sholat. Nah, betulkah demikian? Mari kita kaji. Jadi ini ustadz ini kalau sudah punya YouTube, mudah-mudahan wawasannya luas. Sebab ini sebenarnya yang kita pikirkan sampai belum punya YouTube ini karena kita punya wawasan ini masih sempit. Karena YouTube ini disaksikan oleh banyak orang, resikonya tinggi, Pak. Kalau kita bicara ngawur di situ, ya selesai sudah. Dalam kubur ini kita bermasalah besar. Jadi kalau kita punya konten, kalau tidak mendalam masalah agama, tidak usah konten-konten agama, konten-konten resep-resep masakan saja. Atau apakah konten lari, ya betul, konten lari dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah agama ini ya harus betul-betul kita punya apa namanya. Kenapa? Karena contohnya seperti beliau ini. Baik, bagaimana berdoa setelah sholat? Nah, yang menarik, dalil yang beliau gunakan itu, ya dalil yang beliau gunakan
yang mengatakan bahwa sunnahnya berdoa itu di ujung-ujung sholat itu, di apa namanya, di ketika sujud terakhir atau setelah tahiyat sebelum salam. Itu dalilnya. Itu juga yang dijadikan dalil oleh ulama yang menghukumi sunnah berdoa setelah sholat, setelah salam. Ya, ini menariknya di situ. Nah, baik, kita bacakan dulu nih hadisnya nih supaya. Jadi wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyud du'ai asma' ay aqrabu ilal ijabah, ya. Manakah doa yang cepat diijabah? Jadi atau kapankah saat berdoa yang cepat diijabah? Qala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama jaufal laili, ya, doa di pertengahan malam. Nah, ketika kita bangun tengah malam, berzikirkah kita, baca Qur'ankah kita, atau sholat tahajud, nah, kemudian di situ kita berdoa. Kemudian yang kedua, waduburos sholawatil maktubati, nah, setelah dubur. Nah, ini kan waduburo as-sholawatil maktubati. Nah, kalau kita artikan dan setelah sholat fardu. Nah, tapi kata-kata dubur ini, dubur, oleh Ustadz itu beliau artikan itu adalah ujung-ujungnya sholat. Jadi masih di dalam sholat tapi bahagian-bahagian akhir, artinya sebelum salam, yaitu tadi ketika sujud terakhir atau antara tahiyat akhir dan salam. Nah, sementara kita mengartikannya setelah salam, gitu. Kita mengartikannya setelah salam. Karena duburo itu maknanya setelah. Nah, baik. Taruhlah kemudian kita ikuti apa namanya? Kita ikuti makna yang beliau utarakan, bahwa duburo itu diartikan ketika sujud terakhir atau antara tahiyat dengan salam. Oke, kita ikut dulu ke situ. Lalu kemudian kita akan bertemu dengan hadis yang lain. Ya. Hadis yang lain ini menyebutkan tentang zikir setelah sholat. Ya, Nabi kita sabdakan, man sabbaha dubura kulli sholatin. Nah, ini. Barang siapa yang bertasbih. Nah, di sini juga pakai lafaz duburo. Sama dengan tadi. Duburos sholawati, di sini barang siapa yang bertasbih dubura kulli sholatin, setiap kali atau di apa namanya ini setelah sholat 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali, kemudian apa ini bertakbir 33 kali, kemudian menyempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Intinya ini zikir setelah sholat. Nah, zikir setelah sholat ini juga menggunakan lafaz duburo. Nah, jadi pertanyaannya, kalau tadi dikatakan bahwa doa itu di dalam sholat tapi di ujungnya, karena kata-kata dubur itu maknanya di akhir, berarti masih sholat tapi di ujungnya sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali? Apakah juga dilakukan di ujung sholat? Maksudnya sebelum salam, karena ini sama-sama memakai kata-kata duburo. Ya, ini kan pertanyaan, artinya perlu dijawab. Bagaimana menanggapinya itu? Nah, jadi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mempermasalahkan kalau ada orang yang, ada saudara kita ini yang setelah salam tidak berdoa, ya silakan. Itu memang hukumnya adalah opsional, pilihan, sunnah. Mau berdoa silahkan, mau tidak berdoa juga tidak mengapa.
Nah, cuma yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang ini kemudian tidak mengamalkan ini, maksudnya meyakini bahwa doa setelah sholat itu tidak ada, lalu kemudian menyalahkan orang yang berdoa setelah sholat. Nah, di situ persoalannya. Nah, jadi masalahnya sebenarnya adalah ketika kita punya suatu pendapat, lalu kemudian kita mengklaim kebenaran. Kalau tidak seperti saya berarti salah semua. Nah, di situ yang menjadi persoalan sebenarnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat hadis yang lain. Benarkah baginda Nabi SAW tidak pernah berdoa setelah sholat? Nah, baik. Yang pertama dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Ini juz 4 halaman 475. Ini karena saya punya kitab itu ada di HP saja. Ini sudah juz 4 halamannya 400. Ini syarah muhazzab ini sampai 12 juz 12 jilid. Jadi nyarinya ini setengah mati ini. Nyarinya setengah mati. Nah, disebutkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya, dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza sallama minas sholati. Coba kita perhatikan redaksinya ini. Idza sallama minas sholati, ketika, ya, setelah salam dari sholatnya. Jadi salam ini bentuk kata kerja lampau, berarti sudah terjadi. Jadi ketika Nabi, ya, sudah salam dari sholatnya, qala, maka beliau berkata, Allahumma ya Allah. Nah, itu berarti berdoa. Terus tidak itu Pak ya? Qala, maka beliau bersabda, Allahumma ya Allah, ighfirli ma qaddamtu, ampuni dosa-dosaku yang terdahulu, wa ma akhartu, dan dosa-dosaku yang kemudian, wa ma asrartu, dosa-dosa yang aku rahasiakan, wa ma a'lantu, dosa-dosa yang aku tampakkan, dan seterusnya. Ya, intinya setelah salam Nabi berdoa. Kemudian ini dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi SAW namanya Thauban. Karena Rasulullah SAW, Nabi SAW itu idzan sarafa min salatihi. Insarafa itu maknanya sudah bubar, sudah selesai. Jadi idzan sarafa min salatihi, kalau sudah selesai sholat, ya, istaghfara thalathan. Nah, maka beliau beristighfar 3 kali. Nah, istighfar itu astagfirullah. Nah, itu maknanya adalah doa. Jadi istighfar itu kan kita minta, kita mohon kepada Allah agar mengampuni dosa kita. Nah, jadi astagfirullah itu sama dengan kita mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Nah, ini juga doa setelah sholat. Nah, kemudian kita lihat satu lagi, ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita dapatkan dalam kitab Musannaf Abi Syaibah. Ya. Disebutkan bahwa sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari, ya, idza faragha min salatihi, nah, jika telah rampung, faragha itu rampung, selesai. Jika telah selesai sholatnya, qala, maka beliau berdoa, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku, ya wa yassirli amri, ya Allah mudahkan urusanku, wa barik li fi rizqi, dan berkahi rezekiku. Nah, ini sahabat yang melakukan. Nah, jadi kalau mengatakan tidak ada hadisnya, nah, itu keliru. Jadi jangan tidak atau belum menemukan hadisnya dengan tidak ada itu berbeda. Nah, jadi seumpama kita belum menemukan, jangan mengatakan tidak ada. Nah, itu mungkin karena kurang mencari saja. Ada cuma belum dapat. Nah, jadi ini pernah terjadi. Ini pernah terjadi, Pak ya. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi amalan-amalan yang kita sudah pelajari dari kecil itu, ya, dari bapak kita, dari kakek kita ini, dilakukan oleh mayoritas
itu insya Allah semua itu ada dalilnya. Ya, semuanya ada dalilnya. Nanti belakangan ini kemudian muncul orang-orang yang membid'ahkan, ya, dengan mengatakan bahwa tidak ada dalilnya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ada yang berkata seperti itu, kita jangan langsung kemudian meragukan. Ya, cobalah tanya-tanya dulu, apakah betul ini tidak ada dalilnya. Nah, karena begini, ini sedikit saya tambahkan di ujung ini. Islam ini ada dua tema besar, ya. Yang pertama itu adalah masalah usuluddin, masalah fundamental agama. Nah, ini tidak boleh kita ganggu gugat. Contohnya adalah masalah rukun iman, rukun Islam. Ini kita pure itu sepakat. Jadi seperti kenabian itu, kalau masih ada yang orang Islam yang kemudian mengatakan wah masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, nah ini kalau ini seperti ini kita tidak perlu bertoleransi, ya. Kenapa? Karena ini masalah fundamental, ya. Bahwa kenabian itu, ya, berakhir pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi nabi setelahnya. Itu yang paten harus kita yakini. Nah, kenapa? Karena ini masalah usul, masalah fundamental, tidak bisa kita perdebatkan itu. Ya, ini masalah keabsahan iman kita. Nah, ini kan beberapa tahun berapa itu, ya? Ini hampir bersamaan. Jadi ada orang Indonesia ini yang mengaku sebagai nabi, namanya Ahmad Musaddiq, ya. Pernah dengar Ahmad Musaddiq? Tidak lama kemudian ada lagi orang Indonesia juga, kalau ini malah orang Sulawesi, ada dalam Makassarnya, ya, mengaku sebagai malaikat Jibril, namanya Lia Eden. Dia sudah meninggal, sudah meninggal. Nah, itu ada ada guru kami yang cerita bahwa itu dipertemukan di kantor polisi, Pak. Jadi yang mengaku nabi ini ditangkap polisi, yang mengaku malaikat Jibril ini juga ditangkap polisi. Lalu kemudian dipertemukan di kantor polisi, kemudian ditanya, ini kamu nabi, kamu tahu enggak ini malaikat Jibril ini? Apa betul ini yang datang bawa wahyu sama? Oh, ini bukan. Oh, itu gimana? Malaikat Jibril kan datang bawa wahyu, ya. Jadi yang ngantar wahyu ini kan malaikat Jibril. Lalu kok kamu ngaku nabi dipertemukan dengan malaikat Jibril malah tidak kenal? Wah, ini parah ini. Nah, jadi itu hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah seperti itu fundamental, tidak bisa kita, ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya masalah fikih, masalah furu'iyah. Bahwa sholat itu adalah rukun Islam dan kewajiban, semua kita sepakat. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Jamaah Tabligh, semua itu pasti. Tapi masalah teknis pelaksanaan sholat, di sini kita ada beberapa perbedaan pendapat. Ya, contohnya umpama mengangkat tangan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Yang mengangkat saja itu setelah diangkat ditaruh di mana? Ada yang mengatakan di atas dada, ada yang mengatakan di atas pusar, di bawah dada, ada yang mengatakan sejajar dengan pusar, dan macam-macam. Kalau seperti itu kita amalkan atau praktekkan satu, tapi nanti kalau kita ketemu dengan praktek-praktek yang berbeda dengan apa yang kita amalkan, jangan kemudian langsung menuding bahwa itu keliru, itu tidak ada dalilnya. Di situ kita perlu berhati-hati. Ya, masalah furu'iyah, masalah fikih, ini kita harus jangan gampang kemudian menyalahkan praktek yang dilakukan oleh saudara kita yang lain. Jangan kemudian mengatakan itu tidak ada dalilnya. Barangkali kita hanya belum menemukan dalilnya saja. Karena kita tidak menghafal semua hadis. Ya.
Kecuali kalau kita sudah hafal semua hadis Nabi, barulah kita boleh mengatakan, wah tidak ada hadisnya itu. Karena apa? Karena saya hafal semua hadisnya Nabi. Tapi kalau kita belum hafal semua hadis Nabi, jangan kemudian berani-berani mengatakan tidak ada hadisnya. Dari mana kita bisa pastikan bahwa tidak ada hadisnya itu? Ya, jadi ini pernah terjadi Pernah terjadi perdebatan ini di hadapan Khalifah Ar-Rasyid ya. Ada seorang katakanlah ulama yang masih muda datang ke majelis itu. Kemudian berbicara tentang sesuatu, tentang hadis Nabi. Nah, di dekat khalifah ini ada seorang ahli hadis yang umurnya sudah tua. Dan dia mengatakan bahwa seumur-umur ini saya katanya baru kali ini dengar itu hadis itu. Tidak ada itu hadis yang berbunyi begitu. Maka kemudian khalifah mengatakan, wahai syekh, tenang dulu. Apakah anda menghafal semua hadis Nabi? Dia mengatakan tidak. Kalau begitu apakah anda menghafal separuhnya? Kalau separuhnya barangkali saya hafal. Kalau begitu anggaplah hadis yang dibawakan oleh anak muda ini separuh yang belum anda hafalkan. Kan enak sudah. Kan begitu. Jadi kita tabayun dulu, kita klarifikasi dulu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kemudian terakhir juga tentang doa bersama. Ini juga ada yang ini sekalian karena kita bicara ini juga praktek yang sudah kita lihat bapak kita, kakek kita, imam berdoa, kita angkat tangan juga berdoa. Ada juga katanya yang mengatakan bahwa itu Nabi tidak pernah memimpin doa bersama. Nabi tidak pernah memimpin doa bersama. Tidak ada hadisnya juga. Ya, baik. Dalam Sunan At-Tirmizi ya, juz 5. Ya, jadi saya kutip-kutip saja ini, halaman 528. Nah, disebutkan dari Abdullah bin Umar. Qala, beliau bercerita, Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi SAW, putra Umar ibnul Khattab. Qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'uwa biha ula'id da'awati li ashabihi. Ya. Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari majelis, jarang sekali ya, beliau itu meninggalkan majelis sebelum berdoa. Ya, sebelum berdoa dengan doa Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika dan seterusnya. Dan doa ini li ashabihi, untuk para sahabatnya. Nah, jadi Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Kemudian sebelum Nabi meninggalkan majelis, beliau berdoa li ashabihi, untuk sahabatnya. Coba. Berdoa untuk sahabatnya, artinya Nabi berdoa, sahabatnya mengaminkan, kan begitu. Nabi berdoa, sahabatnya mengaminkan, dan itu jarang sekali, artinya sering sekali Nabi itu baca doa ini untuk para sahabatnya sebelum meninggalkan majelis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana. Jadi kalau dikatakan bahwa Nabi tidak pernah memimpin doa bersama karena tidak ada hadisnya, wah itu keliru. Ini ada hadisnya kok. Nah, silakan dicari. Ya, jadi jangan mengatakan tidak ada. Katakan saya belum ketemu. Nah, insya Allah kalau nyari ketemu. Ya, itu satu itu. Kemudian dalam hadis yang lain ini diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tabrani, ya, dari Hubayb bin Maslamah Al-Fihriyi. Beliau ini sahabat Nabi yang terkenal mustajabah doanya. Jadi doanya ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan begini, saya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u qaumun muslimuna. Nah, tidaklah berkumpul sekelompok orang-orang Islam. Nah, qaumun muslimun yad'u ba'duhum, sebahagian berdoa, wa yu'minu ba'duhum, dan sebahagian yang lain lagi mengaminkan. Nah, kita berkumpul dalam majelis seperti ini, ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Illa stajaballahu du'aahum, ya, kecuali Allah terima doanya.
Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani. Jadi insyaallah Pak, ada semua, ada dalilnya. Ya. Ada dalilnya. Ya, mungkin inilah sedikit yang kita sempat bagi. Nah, jadi sekali lagi praktek-praktek yang sudah cuma kita ini tidak tahu hadisnya. Tapi itu guru-guru yang ngajarin kakek kita, bapak kita itu ada hadisnya. Ya. Yang umum lah, praktek-praktek yang umum. Kalau kita kemudian mendengarkan yang baru, janganlah kemudian kita gampang terpengaruh ya dengan kata-kata tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Ya. Mungkin ini yang sempat kita share. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ustaz. Ibu mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau melanjutkan pertanyaan. Kita kan pernah dengar kajian itu bahwa menambah bacaan dalam sholat itu bisa tidak sah. Rukun doa ini. Doa ini kan dibaca tidak ada dalam sholat, di dalam sholat meskipun di akhir. Bisa. Ya, itu kan menunjukkan ada pertentangan yang tadi. Dan saya mau tanya tadi yang sering saya lalu ini di saat doa di dalam sholat di akhir sholat ini sholat fardu atau sholat sunnah? Yang saya pernah dengar itu ya dikisahkan oleh istri-istri Nabi, berarti kan itu sholat sunnah karena ada di rumah. Sedangkan Rasulullah sendiri itu kan tidak pernah tinggalkan sholat jamaah, selalu berjamaah. Dan saya belum pernah dengar bahwa hadis-hadis yang menyatakan ada di sholat fardu, doa-doa yang lama yang dibaca akhir-akhir itu. Tapi pemahaman saya ada pada sholat sunnah. Dan ini karena keterkaitannya dengan menambah bacaan dalam sholat itu bisa tidak sah. Menambah bacaan. Ya, menambah termasuk doa ini kan? Ya, bacaan. Iya. Oke, Mas. Yang pertama tentang menambah bacaan. Itu saya baru dengar ada menambah bacaan tidak sah. Jadi sholat itu kan ada bacaan wajibnya ya, ada rukun. Yang rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah Fatihah. Kemudian yang kedua, bacaan yang rukun di dalam sholat itu yang pertama adalah Fatihah. Yang kedua itu bacaan tahiyat akhir. Ada redaksi minimal di situ. Kemudian yang ketiga, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, salam yang pertama. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah, itu minimal itu ada. Jadi ada baca Fatihah. Membaca surah itu hukumnya sunnah. Jadi sebenarnya kalau standar bacaan dalam sholat itu yang ada itu adalah tidak boleh dikurangi dari kadar minimal. Kalau nambah boleh malah. Oh, nambah boleh. Nambah boleh. Yang penting bukan bahasa Indonesia. Contohnya seperti doa. Seperti doa. Nah, kalau tadi disampaikan sama Mas ini bahwa itu sholat sunnah, itu perlu juga dari mana itu bahwa doa Nabi itu sebelum karena begini, doa antara setelah tahiyat akhir sebelum salam itu perlindungan dari permohonan supaya dilindungi dari azab kubur ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi fil qabri wa adzabi fi jahannam wa min fitnati masiihid dajjal wa min fitnati
Nabi SAW setelah tahiyat akhir sebelum salam, itu ada ulama fikih yang menghukumi bahwa itu wajib dibaca. Jadi itu disebutkan di dalam sholat fardu. Nah, jadi barangkali kita perlu ini. Nah, jadi insya Allah kalau menambah bacaan sholat, Mungkin maksudnya beliau itu bahasa Indonesia mungkin selain bahasa Arab. kalau bahasa Indonesia nanti tidak boleh. Pasti batal kalau itu. Ya, kalau bahasa Indonesia tidak boleh. Itu harus pakai bahasa Arab. Jadi mau berdoa, kita berdoa di dalam ketika sujud terakhir, seumpama pun tidak berbahasa Arab, kalau dalam hati tidak ada masalah. Jadi persoalan ketika kemudian diucapkan. Nah, kalau diucapkan harus berbahasa Arab. Ya, seperti itu. Mungkin demikian. Jelas begini ya. Abdullah, ada beliau kan? Biasanya ada. Sambil makan. Sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu yang diberikan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Ansar yang mana telah tadi lagi kita sujud tilawah. Saya kalau Pak Ustadz Ansar baca surat As-Sajdah itu, saya ingat kalau kita nonton di televisi di Arab Saudi begitu. Ya makanya itu yang membuat saya semangat kalau Ustadz Ansar baca surat hari malam Jumat surat Sajdah. Ya, terima kasih lagi. Pertanyaannya begini Mas, terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Tadi saya mau tanyakan yang doa bersama itu tadi, ternyata sudah dijawab bahwa itu ada dalilnya, ada dasarnya. Jadi saya mau tanyakan, kira-kira itu hukumnya bagaimana kalau Pak Imam itu berdoa cepat sekali Pak Ustaz? Iya, karena ini namanya doa kan permohonan. Apa kira-kira itu diterima atau bagaimana? Karena ini baca terlalu cepat begitu. Itu saja. Terima kasih Pak Ustaz. Akhirnya dipercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Gaspol. Ya, begini. Jadi kesunahan berdoa setelah sholat itu. Jadi sebenarnya hubungan antara imam dan makmum setelah salam pertama itu sudah selesai. Ya. Sudah setelah salam yang pertama, setelah salam pertamanya imam, salam pertamanya makmum, itu berarti jamaah ini sudah apa? Sudah putus, bukan bubar. Kalau bubar kita langsung kabur. Sudah putus, artinya apa? Tidak ada keharusan kemudian zikir bersama, tidak ada keharusan. Jadi seumpama makmum ini atau mantan makmum ini ingin berzikir dulu, ya silakan berzikir. Kalau kemudian imam berdoa, tidak apa-apa kemudian karena ada orang berdoa kemudian kita mengaminkan. Nah, jadi itu bukan keharusan. Tapi karena mantan imam kita ini berdoa, kita mengaminkan, tidak ada masalah. Setelah mengaminkan kemudian kita melanjutkan lagi zikir kita. Atau kalau imam kita ini panjang zikirnya, sementara kita sudah mau berdoa, silakan berdoa. Silakan berdoa. Saya zikirnya sudah selesai, saya mau berdoa. Silakan berdoa. Jadi tidak ada keharusan untuk kemudian kita mengikuti. Jadi seumpama imamnya ini berdoa cepat sekali, sampai-sampai kita baru mau angkat tangan sudah selesai ya. Saking jawabnya dulu. Ya, boleh juga kita. Karena begini, imam ini kemudian mendoakan dirinya sendiri. Kita aminkan, tidak ada masalah. Jadi kita kalau doa untuk diri sendiri itu redaksinya Allahumma gfirli. Tapi kalau yang umum itu Allahumma gfir lana,
berarti mau memohon untuk semuanya. Itu tidak mengapa kita aminkan, tidak mengapa. Tidak diaminkan juga tidak mengapa. Nah, jadi pokoknya setelah selesai sholat itu santai. Selesai salam pertama itu santai. Yang penting itu jangan menyalahkan. Ya, jadi kalau ada yang kemudian berzikir mengaminkan doanya imam, jangan kemudian disalahkan. Ada yang kemudian langsung beranjak dari tempatnya jalan, jangan juga disalahkan. Ya, itu intinya kita laksanakan saja sesuai dengan selera kita masing-masing. Yang penting koridornya ini masih di dalam karena bagaimanapun itu hukumnya adalah berdoa setelah sholat, berzikir setelah sholat. Ini adalah hukumnya sunnah, ini opsional. Kita bisa memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Ya, saya rasa cukup kalau sudah dibatasi dengan waktu, sudah masuk waktu itu. Baik, itu dulu insyaallah yang kita sempat bahas pada kesempatan kali ini. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemarin kita sama-sama untuk berdoa majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu dia sebelum kantor sama bulan Biasa ada yang bagi-bagi kantong. ada di Yusuf. Oh ini kantong. Jadi ada nanti yang lain. Ya, saya sudah